Penyebaran virus corona pada anak-anak menjadi kekhawatiran baru di tengah pandemi COVID-19. Infeksi virus corona klaster anak akhir-akhir ini semakin meningkat. Kasus klaster anak bahkan menjadi perhatian khusus dalam penanganan COVID-19, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Meningkatnya aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan banyak orang, jumlah pasien COVID klaster anak-anak mulai meningkat. Untuk mengantisipasi naiknya klaster anak, dibutuhkan kesadaran dari orang tua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan seperti rekreasi atau acara hajatan keluarga. Munculnya klaster anak-anak karena masyarakat mulai dibebaskan beraktivitas di luar rumah. Kalian berdua percaya nggak kira-kira adanya virus corona yang semakin melonjak, apalagi sekarang menyerang di klaster anak-anak di Indonesia ini? Percaya. Kalau percaya, takut nggak kira-kira kalau kalian bermain keluar atau ke taman seperti ini? Takut. Iya, takut sih. Tapi kita harus tetap menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu bawa hand sanitizer. Percaya nggak kalian adanya corona di Indonesia yang semakin melambung tinggi seperti ini? Ya, percaya. Kalau percaya, kira-kira takut nggak keluar di tempat keramaian seperti ini? Ya, takut. Dan kita harus mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Ya, dan selalu berjaga jarak. Dengan adanya penyebaran di klaster anak-anak, Umi Julaika menjelaskan bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk sudah menerima beberapa pasien klaster anak dengan berbagai macam usia. Ada 6 pasien dalam 2 bulan terakhir dengan wilayah tempat tinggal berbeda yang sedang diisolasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk. Gejala awal yang dialami anak-anak penderita COVID yakni demam tinggi, batuk, dan pilek. Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk sendiri telah menyediakan ruang isolasi khusus bagi anak-anak yang terpapar COVID-19. Pada dasarnya tidak ada perbedaan, tetap kita isolasi di ruangan khusus untuk pasien-pasien COVID. Tapi emang kalau untuk anak-anak ini emang tidak bisa tinggal sendiri sehingga harus ada yang jaga. Jadi bisa dari orang tuanya atau yang terdekat supaya anak bisa emosinya terjaga sehingga bisa dilakukan pengobatan lebih lanjut. Permasalahan penyebaran virus corona merupakan PR bersama bagi para pihak, tidak hanya dari stakeholder terkait seperti Satgas Covid, tenaga medis, bahkan Muhammadiyah COVID-19 Command Center saja. Namun pemerintah daerah layaknya juga dianggap perlu untuk mengambil sikap terkait permasalahan melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 ini. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Dodik Priambodo. Ia menyampaikan terkait pembelajaran di tahun ajaran baru ini, sesuai surat edaran dari Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa tiap-tiap sekolah harus memperhatikan daerah dan lingkungan sekolah tersebut. Jika berada di zona dengan tingkat penyebaran tinggi, maka pembelajaran untuk siswa wajib online. Berdasarkan surat dari Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk penyelenggaraan pendidikan, kebijakan dari Muhammadiyah khususnya Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik adalah bahwa kita mencermati 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah mengatur tentang pembelajaran di masa pandemi, dan yang kedua adalah bagaimana Muhammadiyah mengatur juga tentang pembelajaran sekolah-sekolah Muhammadiyah di masa pandemi. Intinya sekarang adalah 1, masing-masing wilayah, daerah, bahkan sekolah diminta untuk menilai keadaan yang ada di sekitarnya. Ya, yang pertama adalah bagaimana angka COVID di sekitar daerah atau sekolahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kesiapan dari sekolah Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kondisinya. Jadi misalkan sebuah sekolah, dia berada di zona hijau, tetapi dia tidak mampu memenuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Muhammadiyah, maka tentu saja sekolah tersebut harus tetap menahan diri dengan menyelenggarakan
pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau dia siap dan zonanya hijau, maka dia diperkenankan untuk mengajukan izin kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian gugus tugas COVID ke kabupaten, dan juga mengajukan kepada Muhammadiyah, dalam ini adalah Ditdasmen Daerah dan FZ3. Tapi sebaliknya, ada sebuah sekolah yang siap dengan protokol kesehatan lengkap, prasarana dan sarananya lengkap, fasilitasnya, tetapi daerah sekitarnya adalah dalam kondisi zona merah bahkan hitam, maka tentu tidak diperkenankan dia untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Muhammadiyah melihat dinamika COVID ini secara cermat, mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan. Itu nomor satu. Yang kedua, bahwa pendidikan di dalam masa pandemi harus tetap dilaksanakan dengan baik. Kira-kira seperti itu kebijakan dari Majelis Pendidikan Muhammadiyah, mulai dari pusat, wilayah, daerah, sampai dengan cabang. Saiful Arif, Imam Bukhari memberitakan dari Gresik, Jawa Timur.